Sambutan Pembina Yayasan Khazinatul Ulum Al-Amin Blora kepada Kiai Haji Muharrar Ali dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ulum ahsanas sinaat wa faqqaha man arada bihimul khairat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim alladzina hum ahlut tuqa wal mabarrat, amma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani. Terusnya apa, embel-embelnya tidak hafal saya. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Ketua Kopertais Wilayah 10 ya, Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik ya. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah, Bapak Mustain, embel-embelnya apa Pak? Saya nggak hafal ya. Yang semuanya kami hormati, yang terhormat dan kami hormati Bapak Bupati Blora, Bapak Haji Arif Rahman, SIP MSI, betul Pak Arif ya, beserta Forkom Pimda Kabupaten Blora. Yang terhormat dan kami hormati Ketua Yayasan Khazinatul Ulum Al-Amin. Yang terhormat dan kami hormati Ketua STAI Khazinatul Ulum Dr. Nur Ihsan Soleh beserta segenap sivitas akademika STAI Khazinatul Ulum. Siapa lagi yang ketiga? Bapak, orang tua dan keluarga wisudawan, wisudawati ya, angkatan ke-6 STAI Khazinatul Ulum beserta para wisudawan dan wisudawati STAI Khazinatul Ulum angkatan ke-6 yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kami membacakan syukur, alhamdulillah syukurillah yang pertama kali karena Allah masih berkenan memberikan taufik inayah berupa kesehatan sehingga kami dapat hadir dalam acara wisuda sarjana untuk angkatan ke-6 STAI Khazinatul Ulum ini. Ini kesyukuran yang kedua. Kesyukuran yang kedua, kamu selaku pembina Yayasan Khazinatul Ulum yang Amin, ini saya bersyukur karena sampai saat ini lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah koordinasi Yayasan Khazinatul Ulum masih tetap berjalan baik dan lancar. Bahkan dari tahun ke tahun, mulai dari pendidikan Islam anak usia dini yang kami sentralkan di Khazinatul Ulum 4 atau Khazinatul Ulum An-Nawah, juga dari tahun ke tahun bahkan sampai menolak-nolak murid ini yang piautnya. Untuk yang MI kita sentralkan di Khazinatul Ulum 1 yaitu Khazinatul Ulum Al-Azhar.
itu dari tahun ke tahun juga dari sisi kuantitasnya murid-muridnya semakin bertambah, bahkan insya Allah sampai saat ini MI yang terbesar di Kabupaten Blora. Nah, kemudian yang selanjutnya MTS dan Madrasah Aliyah Khazinatul Ulum masih kita sentralkan di pusat. Ya sampai sekarang juga masih berjalan lancar. Bahkan siswa-siswinya juga sampai masing-masing kelas A, B, C, D, E, F, G, H itu MTS dan Madrasah Aliyah Khazinatul Ulum. Yang kita harapkan memang sebagai modal untuk meneruskan stay Khazinatul Ulum itu kita harapkan dari MTS dan Aliyah Khazinatul Ulum sendiri. Terus yang terakhir ya ini Sekolah Tinggi Agama Islam Khazinatul Ulum sampai sekarang juga alhamdulillah masih berjalan lancar. Bahkan dari tahun ke tahun saya lihat itu jumlah mahasiswa dan mahasiswinya juga bertambah. Sekalipun pada pertama kali kita tetap sempat prihatin Pak Taufik ya. Pertama kali itu ya kita mengajukan permohonan izin operasional 3 prodi. Pertama PAI, yang kedua PGMI, yang ketiga ini ilmu Al-Quran dan tafsir hadis. Ada 4 prodi yang kita ajukan. Kita harap-harap sampai lama ya ada informasi insya Allah akan dikeluarkan izin operasional. Tetapi setelah keluar saya sangat kecewa, kok yang dikeluarkan izin operasional cuman prodi Al-Quran dan tafsir hadis cuman itu. Padahal prodi itu prodi yang menjadi syiriannya orang Blora itu. Blora syirian itu Pak. Wong di Kudus saja. Saya pernah tanya Pak di Semarang Pak Hasan ketua Yayasan Sultan Agung. Bahkan berdiri pertama kali prodi Al-Quran dan tafsir itu mahasiswa cuma 11. Nah itu yang mendorong saya, sudahlah. Walaupun guru-guru calon dosen-dosen itu sudah pesimis, tapi saya pompa semangatnya, jangan pesimis. Tidak ada yang namanya perjuangan pertama itu mulus, itu tidak ada. Bahasa Inggris mengatakan all beginning are difficult. Setiap permulaan adalah sulit. Ini kami pompakan kepada para dosen. Sampantainya Pak Ihsan ini. Dulu kan hampir patah semangat. Kan kita tidak boleh patah semangat. Teruskan walaupun mahasiswa itu 2, teruskan niat nasril ilmi yang ikhlas. Nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar. Alhamdulillah, sampai saya pernah menanyakan pada waktu itu Pak Menterinya Pak Surya Dhamma Ali rawuh di kantor NU Jawa Tengah. Saya dapat kesempatan bertanya. Pertama saya tanya, ya, kenapa Pak Menteri? Ya, kita itu sudah bersusah payah mempersiapkan pendirian perguruan tinggi, ya gedungnya sudah siap. Kemudian tenaga pengajarnya sudah siap, mahasiswanya sudah siap. Kita mengajukan 3 prodi PAI, PGMI dan tafsir dan hadis. Kenapa yang dikasih izin operasional cuma 1 saja itu yang syiriannya orang Blora. Itu bagaimana, saya minta jawaban itu. Jawabannya diserahkan pada waktu itu Pak Direktur Perguruan Tinggi Pak Dede Rosada, kalau tidak salah, saya ingat saya itu ya. Jawabnya begini, mohon maaf Kiai ya, kalau PGMI PAI itu selama ini fakta ratusan ribu lulusan PAI belum terserap di sekolah-sekolah yang ada, baik di Dignas maupun Kemenak ya. Itu jawab dari Pak
Dede terus saja. Adapun PGMI itu hanya masalah kecemburuan antara Kemenak dengan Dignas saja. Tetapi kalau Kiai masih ingin meneruskan nanti akan saya perhatikan. Nah, akhirnya dalam perjalanannya ingat saya tahun 2016 atau 17 itu direktur perguruan tinggi sudah diganti. Ya, ganti kebetulan adik saya pada waktu itu Pak Ali Ramdhani, ya, direktur perguruan tinggi. Asalnya dari Kanwil Kemenak DIY Yogyakarta, ditarik ke Jakarta jadi direktur perguruan tinggi. Saya ya enggak sengaja, saya lihat silaturahmi dolan ke Jakarta. Nah, apa kata beliau? Kak, kowe gak buka prodi PAI? Jadi ini ada moratorium dibekukan sementara. Alah, aku sing tanda tangan wae kok. Ayo ajukan. Saya kembalikan pada teman-teman. Akhirnya lah niat ngajukna cuma satu prodi, papat pisan. Akhirnya mengajukan 4 prodi Pak. Antara lain PAI, PGMI, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, ekonomi syariah, bahkan 5 ditandatangani semua. Nah ini suatu kebahagiaan bagi saya Khazinatul Ulum. Nah mulai ini kan ada catatan perlu kami bacakan bahwa SK operasional untuk ilmu Al-Quran dan tafsir itu tahun 2007. Tahun 2007 dengan SK 1741 garing SK garing Ban PT garis Akret garis S garis 8 garis 2018. Ini untuk yang prodi ilmu Al-Quran dan tafsir bersama ilmu hadis sama itu sama. Dalam kurun waktu ini mulai 2007 sampai 2017 ini kita puasa. Dari saya lihat mahasiswanya tidak lebih dari 30, pokoknya antara 25 sampai 30. Itu saja cuma satu prodi Al-Quran dan tafsir. Tetapi setelah ada tambahan izin SK operasional 4 prodi yang kami sampaikan ini, pertambahan mahasiswa itu langsung melonjak tinggi Pak, tauhidnya. Jadi yang asalnya itu ya antara 25 sampai 30, tapi sampai saat sekarang tercatat mahasiswa dan mahasiswi di berbagai prodi di STAI Khazinatul Ulum itu ada 659 mahasiswa dan mahasiswi. Sedangkan yang tercatat yang mengikuti wisuda pada saat ini yaitu 132 mahasiswa dan mahasiswi. Dengan perincian untuk prodi ilmu Al-Quran dan tafsir 27, untuk prodi PGMI 27, untuk prodi PIAUD 6, kemudian ilmu hadis 3, ekonomi syariah 3, manajemen bisnis syariah 12. Jadi tercatat ada 132 mahasiswa dan mahasiswi yang akan diwisuda kali ini. Itu perkembangan yang sangat drastis. 30 dari 30 kok jadi 600, berapa persen Pak itu? Kalau 30 jadi 300 saja itu sudah 1000%. Nah ini jadi 600 kan 2000%. Nah ini ya barokahnya adik ya, terus terang barokahnya adik. Semua tanda tangani sudahlah. Mbok sing payu ndi. Ternyata juga banyak pilihan juga menjadi pengaruh bertambahnya
mahasiswa dan mahasiswi di sini ini. Itulah yang perlu kami sampaikan. Dan karena semua prodi ini sudah terakreditasi dan sudah memenuhi syarat untuk kita mengajukan alih status dari sekolah tinggi ke institut, pada waktu itu ada kendalanya kita belum punya tanah. Yudelalah ya. Karunia Allah ada orang wakaf ya, Pak Kaji Muslihan, rawuh ndak di Pak Kaji Muslihan ini. Pak Kaji Muslihan itu dia berpikir nggak punya anak, duit akeh gimana? Mau jariah pada stai Khazinatul Ulum 2,3 hektar tanah yang ada di, ya mudah-mudahan diterima ini wakafnya Pak Haji Muslihan ini. Barokahnya wakaf Pak, terus terang dia itu sakit ginjal, operasi, yang satu sudah tidak bisa, tidak normal, harus diambil karena sudah busuk. Akhirnya diambil. Sekarang tuh sehatnya ngungguli orang yang sehat. Barokah wakaf di situ. Istrinya itu saya menjenguk sakit pembengkakan lever. Itu disedot tuh nanahnya sampai hampir 1 liter. Ditunjukkan saya ini Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sehat. Ya barokah wakaf itu semuanya. Ya. Barokah yang kedua, akhir-akhir ini Pak Ali Romdhani, saya ke tempatnya Pak Insinyur Aminuddin Dahlan, Jalan Sultan Agung nomor 12, ya, dekat Gedung Sate ya. Itu Pak Aminuddin itu putranya bagi Ahmad Zain Dahlan. Maunya itu yang sekarang tanah dan rumah yang saya tempati sebagai kantor Yayasan Khazinatul Ulum, itu dulu saya pinjam. Maunya anak saya yang jadi ketua yayasan mau dibeli. Saya ajak ke sana, matur Mas Amin, mbok menawi rena ing penggalih niku griya tilarane bapak menika badhe pun tumbas yayasan dos pundi. Walah Pak Muharrar kok rekor-rekor saya kok napa saya tak mau tanda tangan, karepe Pak Muharrar dos pundi saya tak tanda tangan. Wong saya itu maunya ingin saya wakafkan, cuman sertifikat itu saya cari tidak ketemu Pak Muharrar. Nah kita mau mewakafkan kan harus ketemu dulu apa sertifikat itu. Akhirnya mau ditempuh jalan pintas. Anak saya Zaki Fuad ini, wes saya lapor ning kepolisian nek sertifikatnya hilang. Nanti insya Allah ada kebijakan dari pertanahan untuk dibuatkan sertifikat baru kalau sudah lapor kehilangan. Ternyata dalam perjalanan setelah sampai rumah ada informasi dari kepala aliyah saya Pak Dr. Andes Haji Muntasrib, Pak Yai niku sing betul sertifikatnya dalam Mbah Dahlan niku saadah sing diserai kon tunggu mahriyin. Saya cek alhamdulillah ketemu sertifikat itu. Itu nilainya kalau nilai jual itu apa? Kalau 1 M itu nyeng Pak ya, rumah dan tanahnya. Sudah saya bangun untuk MTS Aliyah lantai 3 itu. Ya insya Allah dalam peresmiannya tentang penerimaan ikrar wakaf itu nanti saya bersamakan dengan acara haflah khatmil Quran dan khol masyayikh insya Allah tanggal 23 Maret itu Pak Syami. Tapi ini sudah saya proses untuk ikrar akta wakaf sudah kami proses dan sudah ditandatangani sampai kita harus minta tanda tangan 7 orang Pak. Yang di Bandung itu 3 orang, Pak Insinyur Haji Aminuddin Dahlan, adiknya Dr. Nusratul Lailiyah, kemudian Bapak Dr. Rofi Usmani, Bandung semua 3 sudah tanda tangan. Kemudian Jakarta kita ke sana ketemu dengan Mbak Fadilatul Ilmiah dan Mbak Farida, istrinya Pak Maftuh Ihsan yang dulu pernah jadi konsulat haji di Jeddah ya. Pak Maftuh itu istrinya Pak Maftuh itu Ihsan itu juga ketemu. Jadi 3 tambah 2 5 masih 2, Pekalongan 1, Surabaya 1, semua
sudah tanda tangan semua. Tinggal nanti mudah-mudahan prosesnya lancar. Ini wakaf yang kedua. Kemudian saya masih punya obsesi yang lebih dari itu. Jadi setelah ini nanti Pak Taufik, kita tetap upayakan untuk alih status jadi institut ya. Kemudian tanah yang wakafan itu nanti akan segera kita bangun. Mohon doa restu Pak Arif ya. Doa restu ini tidak hanya doa restu doa itu saja, tetapi ya doa restu dengan pengertian yang luas. Ya kita bangun, kita sudah punya modal loh, antara 0,5 sampai 1 M. Wes iso jalan nanti. Cuma saya minta jalannya yang cepat jalanan akses jalan ke sana itu nanti kalau sudah keras dan sudah dilalui mobil truk dan penuh material itu sudah kuat, akan saya bangun. Rencana saya awal bulan Sya'ban Pak Arif ini, kurang 1 bulan. Nah, mudah-mudahan nanti akses jalan sudah jadi, kita sudah mulai jalan. Nah nanti kalau sudah pembangunan jalan, nanti insya Allah akan kita teruskan, tidak hanya berhenti di institut saja, tetapi kesepakatan teman-teman sudah semangat, kita teruskan upayakan menjadi Universitas Khazinatul Ulum. Kalau ini yang terjadi, ini catatan sejarah ya. Pertama yang ada swasta sampai bisa meningkatkan pendidikan sampai universitas. Kalau ini terjadi Pak Arif. Tetapi saran adik saya, universitas kudu duwe buka S2 kan. Kalau buka S2 paling tidak ya harus dosennya ada 6 doktor ya. Ya ini sudah kita upayakan. Kita punya kader banyak Pak Taufik ya. Yang di Al-Azhar sudah ada, termasuk anak saya sendiri. Anak saya sendiri itu ya sudah khatam Al-Qur'annya, aliyahnya kita serahkan di Kiai Sahal pada itu Mathalul Falah. Sekarang di Al-Azhar. Kemudian santri juga ada Pak anak yang atas nama Mahmudi. Itu seleksi masuk Timur Tengah itu 2 terbesar di Indonesia. Ini Mahmudi itu santri dari lulusan Aliyah Khazinatul Ulum. Sekarang sudah kuliah di Al-Azhar ini, Mahmudi. Ada lagi yang namanya Ulin Nuha. Nah, Ulin Nuha ini sudah S1 sudah selesai. Ada lagi yang di Sudan. Siapa san itu? Hasnan Habib dan yang satunya Misbahul Masmud itu di Sudan. Nanti biar ketemu antara yang di Sudan, yang di Al-Azhar, yang di Libanon, yang di Maroko. Yang di Maroko anak saya sendiri di Universitas Imam Nafek sudah selesai ke sana, S1-nya, S2-nya di Paramedinya sudah selesai. Sekarang ada beasiswa di IIKI, tinggal penyelesaian disertasinya ini. Doakan ini. Ya. Ini kader-kader yang kita harapkan. Dan nanti kalau sudah selesai mau salurkan kemana? Kalau tidak diri sendiri yang berupaya untuk menampung ilmu-ilmu mereka yang bersusah payah dia dicapai. Jadi kita akan berupaya ke sana itu. Doakan nanti kalau sudah sampai institut atau bahkan mungkin sampai universitas, nanti akan ketemu kader-kader yang dari Khazinatul Ulum sendiri, biar tukar pengalaman antara yang di Al-Azhar, di Universitas of Afrika Sudan, kemudian di Libanon, kemudian di Maroko, biar satu sama lain tukar pikiran. Ini rencana yayasan ke depan akan ke sana. Maka dari itu kami harapkan para yang terlibat dalam khidmah nasril ilmi di Stai Khazinatul Ulum, kita harapkan ketulusannya, yang namanya
perjuangan itu suka duka tetap ada. Ora ono perjuangan kok suka tok kok ndak ada. Wong rumah tangga saja ya ono dukane ya ono sukane, apalagi yang pendidikan yang perguruan tinggi tetap ada. Kadang-kadang ujian tetap ada, kadang-kadang antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda pendapat. Itu jangan berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai menjadi konflik yang menjadi retaknya kesatuan sivitas akademika ini. Itu yang kami harapkan. Itu butuh ketulusan nasir ilmi. Kalau tulus, muallimul khair yastaghfiruhu kullu syai'in hatal khitanu fil bahri. Ya. Itu harapan saya. Dan kepada semua orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati, ya saya terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, atas kepercayaan, atas responnya terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Khazinatul Ulum ini, yang mempercayakan kepada Khazinatul Ulum untuk mendidik menjadi kader yang insya Allah misinya, visinya itu as-solihul akram. Jadi orang yang soleh dan akram dalam pengertian inna akramakum indallahi atqakum. Itu visi kami, Pak. As-solihul akram. Soleh ini tidak hanya soleh di dunia dan di akhirat saja, tetapi soleh dalam pengertian di ayat itu innal ardo lillah yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini adalah milik Allah, yang bisa mewaris dan memanfaatkan bumi adalah orang-orang yang soleh ini. Ini nanti kalau kita memang cita-cita kita bisa tercapai, sampai kita bisa ke universitas, nanti kita akan bisa membuka perguruan-perguruan prodi-prodi umum, utamanya di Blora ini yang tren kan pertanian dan peternakan ya Pak Arif ya, peternakan. Nanti kalau sampai universitas kita juga akan buka prodi pertanian, prodi peternakan, dan prodi-prodi yang lain yang diperlukan bagi masyarakat Kabupaten Blora khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Ini obsesi kami ke depan ya, bersama teman-teman yang ada di yayasan. Ya. Barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan itu, dan yang terakhir atas kerawuan Pak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, walaupun di desa Pak Dirjen, ya saya sampaikan jazakumullahu khairan katsira wa a'dzamalakum bi ajab. Begitu pula Pak Kopertais, Pak Prof. Dr. Imam Taufik, Pak Kementerian Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah, Pak Musta'in ya ini. Ya. Ini saya terima kasih, saya hanya bisa menyampaikan jazakumullahu khairan katsira wa a'dzamalakum bi ajab, tidak bisa memberikan penghormatan yang sesuai harapan. Jadi segala kekurangan dari kami dan teman-teman di Yayasan Khazinatul Ulum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan selamat pada wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Itulah yang kami mohonkan kepada Allah selalu. Jadi ilmu yang kamu peroleh dari sini, apapun prodinya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya jadi teringat Gus Dur waktu rawuh di rumah saya Pak Taufik ya. Pernah rawuh di rumah. Saya pegang pundak saya Pak Muharrar. Sing penting itu pendidikan, ojo transfer ilmu. Cuma hanya transfer ilmu itu akhirnya yang terjadi ya di Indonesia ini. Ngalor ngidul korupsi tok, negara-negara dicekel maling-maling. Kata beliau ini, negara dicekel maling-maling. Jadi yang penting ya tidak transfer ilmu, tetapi mendidik menjadi anak yang soleh tadi, soleh akram itu yang berat itu ya. Ini monggo para dosen ini ya, misi ini betul-betul diperhatikan.
as-soleh al-akram. Tidak hanya soleh di dunia akhirat, tapi soleh bisa mewarisi bumi milik Allah yang dijadikan hanya untuk manusia. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Innal ardhalillah yarisuha ibadiyas solihun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.